Kenapa Tuhan dalam agama dan keyakinan A bisa berbeda dengan Tuhan dan agama dalam keyakinan B atau C atau D? Ada yang mengizinkannya mempersembahkan air kelapa dan ada yang hanya mengizinkan persembahan berupa anggur. Sementara di tempat lainnya tidak boleh ada persembahan sama sekali. PK bingung, manakah sesungguhnya yang benar? Jika nyatanya masing-masing pengikut agama dan keyakinan itu semua merasa bahwa cara pemujaan yang dilakukannya adalah yang terbenar. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap Meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan Meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah Meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Oke, Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Berjumpa kembali bersama saya Wirahari di video kedua ya, tentang kupasan. Kita akan masih mengupas tentang film PK yang syarat dengan makna, banyak pesan yang perlu kita gali dan coba kita pahami dalam serial film Wrong Number PK ini. Oke, di pembahasan film PK yang kemarin sudah kita awali dengan uraian yang cukup panjang sekali, hampir 1,5 jam, tepatnya 1 jam 25 menit, tak terasa sampai jam 10 malam kemarin kita sudah membahas film PK ini. Sekarang saya harus pakai jam biar tidak lewat waktu, karena biasanya kalau sudah ngomong, apalagi ngomong membahas tentang spiritual, biasanya sering lupa waktu. Nah, di bagian akhir dari pembahasan kemarin kita tahu bahwa PK itu sedang mendebat penjual patung ya, dengan kalimat yang bagus sekali, bahwasanya di bumi ini ternyata ada dua Tuhan, yakni Tuhan yang menciptakan manusia, yakni Ia yang tidak kelihatan dan tidak terbatasi apapun, dan yang lainnya adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri, atau kita yang menciptakan Tuhan berdasarkan imajinasi kita dalam menggambarkan Beliau dengan wujud-wujud tertentu, dan yang mana banyak dari kita sekarang terjebak pada wujud atau simbol-simbol yang kita buat sendiri lalu melupakan Tuhan sejati yang menciptakan kita. Next, kita tahu bahwa di film ini bahwa setelah PK tidak lagi percaya bahwa patung kecil dewa yang sempat di awal-awal itu katanya berhasil, padahal itu kan suatu just kebetulan saja dia memohon berkat karena dia sedang lapar dan ada orang yang membagi-bagikan makanan. Dia lantas berpikir bahwa patung dewa tersebut benar-benar menjawab. Tapi ketika ia memohon untuk remote controlnya yang hilang, ternyata jawaban itu tidak ada, dan dia berpikir bahwa itu sudah kehabisan baterai. Dia mengira bahwa Tuhan ciptaan-ciptaan tersebut itu menggunakan daya energi baterai saja. So, pedagang tersebut merekomendasikan kepada PK untuk pergi ke kuil yang besar dengan alasannya bahwa patung dewa yang kecil itu kakinya cukup pendek, tak mungkin bisa mengejar atau mendapatkan orang yang telah mencuri kalung remote control dari PK tersebut. Alasan yang kemudian bagi PK ya cukup masuk akal juga, karena dia berpikir Tuhan itu adalah sebagaimana wujud-wujud yang diciptakan oleh manusia. Jadi ia pergi ke kuil tersebut membawa persembahan dan juga berdoa agar kepada wujud Tuhan patung dewa yang lebih besar di dalam kuil tersebut. Tetapi pada akhirnya ia hanya mendapatkan prasadam atau lungsuran berupa buah kelapa tersebut, sesuatu yang membuat dia kecewa karena dia memohon kepada wujud dewa tersebut untuk mendapatkan remote controlnya, tetapi justru ia hanya mendapatkan lungsuran berupa pecahan kelapa saja. Nah, pesan yang bisa kita ambil di sini bahwasanya dalam beberapa kasus Tuhan memang seringkali memberikan kita sesuatu seperti yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Ketika seseorang memohon kesabaran Tuhan lalu mengirimkan orang-orang yang menjengkelkan untuk
menguji kesabaran kita. Karena ini yang Tuhan inginkan adalah proses. Kesabaran itu tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi kita harus mempelajari prosesnya. Jadi secara alami nih, nanti kesabaran itu akan bertumbuh dengan sendirinya, sehingga tanpa memohon pun kepada Tuhan, kesabaran itu sudah ada tumbuh di dalam diri masing-masing. Demikian halnya ketika kita mungkin memohon rezeki kepada Tuhan karena tidak punya uang pada saat ini, Tuhan mungkin tidak akan menjatuhkan uang di depan kita, tetapi Tuhan akan mengirim orang-orang yang menghendaki kita untuk bekerja sehingga kita mendapatkan rezeki, mendapatkan penghasilan guna mendapatkan uang. Tuhan akan mengirimkan sesuatu yang membuat kita belajar tentang sebuah proses. Cara-cara Tuhan memang sungguh indah kalau kita mau dan mampu menyadarinya. Nah, di screenshot ini kita lihat bahwa PK kecewa lalu ia melaporkan hal tersebut ke kantor polisi terdekat. Dari keterangan PK, pihak polisi akhirnya menyimpulkan bahwa itu adalah PK orang yang sedang paling atau kebingungan, karena cerita tentang PK ini orang yang seperti kehidupan Balangkama itu sudah menyebar ya. Orang-orang banyak tahu kalau ketemu sama orang ini namanya PK. PK dalam artian diartikan sebagai orang yang sedang mabuk. Ya, nyatanya kita semua memang sedang mabuk. Kita adalah PK itu menggambarkan diri kita sendiri, karena setiap dari kita sedang berada dalam kondisi mabuk, tidak berada dalam kesadaran tentang siapa diri kita yang sesungguhnya, atau seseorang yang sedang mabuk, sedang bingung karena kita mabuk oleh hal-hal materi yang kita tahu sendiri bahwasanya itu tidak akan bisa kita bawa pulang nanti ketika meninggal. Itu harta, tahta, jabatan, materi, dan segala kekayaan lain yang berupa hal-hal materi duniawi itu jelas sudah tidak bisa kita bawa ke liang kubur, sudah tidak bisa kita jadikan bekal perjalanan ke dunia akhirat. Tetapi nyatanya kita dalam kemabukan, dalam kebingungan dan rasa tidak tahu, diliputi oleh avidya dan kegelapan tentang hal ini, lalu kita berlomba-lomba terus memburu hal-hal material tersebut seolah-olah itu adalah penunjang bekal sesungguhnya untuk kita nantinya pulang ke alam sang roh. Di lain sisi kita juga sedang dalam keadaan mabuk ya. Mabuk yang terhuyung ke sana kemari, tidak bisa berdiri dengan tegak karena sempoyongan oleh terpaan suka dan duka, kalah, menang, dan aneka dualitas kehidupan yang belum bisa kita hadapi dengan sikap yang seimbang. Kita tahu bahwasanya banyak dari kita itu ketika diterpa oleh rasa suka kita bersuka cita, lalu ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita lalu menderita, kita berada dalam sifat duka. Jadi kita terombang-ambing, tidak bisa berdiri dengan sikap seimbang di antara dualitas kehidupan yang selalu ada dalam hidup ini. Nah, kita lihat di film selanjutnya, di bagian selanjutnya, bahwa ketika polisi memeriksa dompet dari si PK ini, di sana ditemukan kartu identitas yang menyatakan bahwa pemiliknya adalah seorang dokter yang beragama Kristen. Ya, tentu saja pakaian itu didapatkan PK dari mobil yang bergoyang, yang pemiliknya adalah seperti yang tercantum dalam identitas di dompet tersebut. Jadi pakaian yang diambil oleh PK dari mobil yang bergoyang itu bisa jadi adalah milik dari seorang dokter beragama Kristen pada waktu itu. Sehingga di kantor polisi ketika PK digeledah dan dompetnya diperiksa, ada identitas diri yang menyatakan bahwa dompet itu adalah milik seorang dokter yang beragama Kristen. Sehingga dari ini pihak kepolisian menyarankan agar sebenarnya PK ya jangan pergi ke kuil, karena kuil itu adalah milik orang yang berkeyakinan agama Hindu. Karena PK yang dikiranya sebagai dokter tersebut identitasnya adalah agama Kristen, tentu saja akhirnya polisi merekomendasikan PK untuk pergi ke gereja. Selanjutnya PK pergi ke gereja dan justru salah membawa persembahan yang dikiranya sama antara orang Hindu dengan orang Kristen. Dengan penuh percaya diri PK membawa sesajen itu masuk ke gereja, lalu memecahkan kelapa di depan jemaat dan sang pendeta. Kejadian yang sontak membuat semua orang terkejut hingga membuat jemaat lain menyeret PK keluar karena dikira sudah gila ini masuk membawa persembahan orang-orang Hindu ke dalam gereja. Jemaat itu berkata bahwa karena perbuatan berdosa seperti PK itulah maka Yesus sampai disalib.
hal yang membuat PK semakin bingung karena Tuhan kok bisa sampai mati tersalib. Jadi kenapa ia dikatakan salah padahal ia baru pertama kali masuk ke dalam gereja, kok dikatakan karena dosa-dosa dirinya lah akhirnya Yesus juga disalib. Ini sesuatu statement sebenarnya yang perlu kita cermati lebih dalam lagi. Ada satu kebenaran di sana, ada sesuatu yang juga perlu menjadikan titik perenungan kita, apakah benar karena dosa-dosa dari setiap manusia akhirnya Yesus disalib. Ketika PK melihat pendeta mempersembahkan anggur dan bukan lagi air kelapa, PK berpikir bahwa Tuhan itu telah berubah selera, sehingga ia kemudian mengumpulkan uang yang diambilnya dari pakaian di mobil-mobil bergoyang dan juga dari sedekah yang diambilnya dari para pengemis. Dengan anggur itu kemudian ia pergi ke rumah Tuhan terdekat yang ternyata adalah sebuah masjid. PK lagi-lagi berpikir karena PK ini adalah makhluk yang berasal bukan dari bumi, bukan masyarakat manusia. Jadi ia bingung, ia tidak tahu tradisi-tradisi yang ada di masyarakat dalam masing-masing agama dan keyakinan itu berbeda satu sama lainnya. Karena di dunia roh hal-hal semacam itu tidak ada sama sekali. Jadi ia berpikir ya sama-sama saja. Tetapi ia justru membawa persembahan anggur itu ke masjid. Tentu saja ia segera dihadang oleh jemaat sebelum bisa masuk membawa anggur persembahan ke dalam masjid, karena di rumah Tuhan orang Islam tidak boleh ada persembahan lain selain daripada pelantunan atau pengucapan doa dan ayat-ayat dari kitab suci Quran. Nah, dari kejadian itu PK akhirnya mengambil kesimpulan bahwa di alam manusia ini ada begitu banyak Tuhan di masing-masing agama dan keyakinan yang berbeda. Mereka memiliki aturannya tersendiri yang sering berbeda antara agama satu dengan agama yang lainnya. Tetapi untuk setiap orang dari mereka harus memiliki satu agama yang diyakininya, hal yang membuat PK semakin bingung. Lantas ia masuk di kelompok agama mana? Dan bagaimana cara mengetahuinya? Hingga ia memutuskan untuk menyelinap pergi ke rumah sakit guna meneliti bayi-bayi yang baru lahir. Apakah bayi itu memiliki ciri atau tanda khusus tentang agama yang akan diikutinya nanti. Dan karena begitu sulit untuk mengetahui tanda bahwa seseorang harus mengikuti satu agama tertentu, akhirnya PK memutuskan untuk mengikuti semua agama yang ada, karena ia yakin bahwa di sana pasti ada kebenaran yang akan menuntunnya. Walau pada akhirnya setelah hampir semua ritual dan tradisi agama diikuti dan dijalaninya, PK juga tidak menemukan apa yang benar-benar diharapkannya. Ia mengadu bahwa ia telah lelah mencari Tuhan. Bagawan, Tuhan, di manakah engkau sesungguhnya berada? Kenapa Tuhan dalam agama dan keyakinan A bisa berbeda dengan Tuhan dan agama dalam keyakinan B atau C atau D? Ada yang mengizinkannya mempersembahkan air kelapa dan ada yang hanya mengizinkan persembahan berupa anggur. Sementara di tempat lainnya tidak boleh ada persembahan sama sekali. PK bingung, manakah sesungguhnya yang benar? Jika nyatanya masing-masing pengikut agama dan keyakinan itu semua merasa bahwa cara pemujaan yang dilakukannya adalah yang terbenar. Kontradiksi yang akhirnya menimbulkan kontroversi, perdebatan, pertikaian, permusuhan hingga peperangan di antara pengikut ajaran ketuhanan. Sebagaimana yang kita saksikan di media-media televisi saat sekarang, banyak sekali pertikaian antar suku, ras, agama, bahkan negara itu juga dipicu oleh hal-hal yang berhubungan dengan agama dan keyakinan. Karena masing-masing penganut agama dan keyakinan itu merasa bahwa cara yang dijalaninya adalah yang terbenar dan terbaik, sementara yang lain adalah salah. Satu pandangan yang benar-benar seperti kuda yang matanya ditutup kanan kiri, hanya fokus melihat ke depan, hanya fokus melihat cara dan pemujaan dirinya sendiri tanpa mau memandang, melihat sudut pandang lain yang juga memiliki sisi kebenarannya. Maka dengarlah, ketika Tuhan sang kecerdasan semesta tak terbatas itu sendiri telah datang mengalirkan pesannya kembali lewat guru kehidupan Dr. Wayan Mustika sebagai tulisan di dalam buku Tuhan Segala Agama. Bagaimana beliau mengalirkan pesan-pesan indahnya untuk kita dengarkan bersama. Di tengah segala gundah pikiran dan batin ini, melihat banyaknya perdebatan, permusuhan, bahkan pertikaian tentangmu, tentang kebenaran, tentang kesejatian, tentang sorga dan neraka, tentang jalan-jalan terbaik menuju kesadaranmu. Aku bersujud padamu ya Tuhan.
memohon ampun atas segala kegelapan yang pernah terjadi di setiap sudut kehidupan saat ini, wahai Sang Maha Saksi. Di tengah puja-puji kami padamu, wahai Sang Penguasa alam semesta yang penuh cinta kasih, atas segala berkah cinta kasih-Mu pada kami, ampuni kami yang telah mempersembahkan kehidupan yang penuh kekerasan, penuh kemarahan, penuh kebencian, dan penuh penghancuran kehidupan atas nama agama dan atas nama-Mu, oh Sang Maha Penyayang. Di tengah pemahaman bahwa Kau selalu ada di lubuk hati kami sebagai cahaya nurani yang menerangi jalan kami dari dalam, ampunilah kegelapan pikiran kami, wahai Sang Maha Menuntun, karena kami telah menyakiti makhluk ciptaan-Mu, di mana Engkau pun ada di dalamnya sebagai cahaya nurani mereka. Maka datanglah Engkau, wahai Sang Maha Terang, terangi pikiran kami dengan cahaya pengetahuan kebenaran-Mu, dan penuhi hati kami dengan rasa kasih sayang dalam tuntunan kesadaran sejati. Maka mengalirlah kembali doa itu dari pikiran dan jiwa. Suaranya terasa bergema jauh di kedalangan batin demi memanggil sang sumber pengetahuan dari keheningan. Segala kontradiksi yang ada di kehidupan nyata ini telah menjadi pemicu dari kegalauan ini. Perdebatan atas nama satu kebenaran, kekerasan atas nama cinta kasih Tuhan, pertikaian atas nama perdamaian, kebencian atas nama kasih sayang, kemarahan atas nama kebaikan. Lalu di mana sesungguhnya ruang dan waktu bagi toleransi atas nama satu kebenaran? Di mana persaudaraan atas nama perdamaian? Di mana kesabaran dan kebaikan atas nama kasih sayang itu berada? Manu, kapan saja kebenaran sejati mulai redup cahayanya? Kapan saja kegelapan mulai menghalangi pemahaman pikiran kalian tentang kebenaranku? Saat itulah aku sendiri akan hadir untuk memberi cahaya pengetahuan kebenaran semesta bagi pikiran kalian. Aku telah menyaksikan pertikaian kalian, dan aku hanya terdiam. Aku telah menyaksikan permusuhan kalian, dan aku pun hanya terdiam. Aku telah menyaksikan kekerasan di antara kalian, dan aku pun hanya terdiam. Aku terdiam bukan karena ingin membiarkan kalian menuju kehancuran. Aku terdiam karena aku masih menunggu kalian berhenti demi mulai tenang mendengarkan kata-kataku. Aku terdiam, menunggu hingga suara-suara pertengkaran kalian terhenti oleh kelelahan pikiran kalian sendiri yang selalu berdebat tentang kebenaranku. Aku diam menunggu hingga pikiran kalian menjadi hening, serupa wadah kosong, karena pada kekosongan itulah aku akan mengisinya dengan pengetahuan tentangku. Aku tahu kalian telah lama bertengkar hanya karena mempermasalahkan nama-nama berbeda yang kalian berikan bagiku. Meski kalian telah lama diajarkan bahwa sesungguhnya aku tidak bisa dibatasi hanya dengan sebuah nama, karena aku adalah segala nama dan rupa. Aku tahu kalian telah lama bertikai hanya demi sebuah pengakuan terhadap jalan terbaik yang kalian pilih untuk menjumpaiku. Meski kalian pun telah kuajarkan bahwa aku ada di semua jalan yang kalian tuju. Aku tahu kalian terlalu sering bersengketa hanya demi memilih cara terbaik mewujudkanku dalam pikiran dan batin kalian. Meski kalian pun tahu bahwa aku adalah yang tak berwujud, namun mewujud dalam setiap ciptaanku. Maka jika bagimu aku adalah Sang Maharaja di alam semesta ini, ketahuilah bahwa kegelapan pikiran kalian sendirilah yang telah menciptakan kehancuran dan ketidakharmonisan di kerajaan semestaku ini. Jika bagi kalian aku adalah ayah ibu bagi semesta ini, ketahuilah bahwa aku telah melihat betapa sering kalian bertengkar, bermusuhan, dan bertikai di kehidupan ini dengan sesama saudara semesta kalian sendiri, hingga rumah semestaku ini kehilangan keharmonisan dan kedamaiannya. Aku tahu selama ini kalian lebih banyak tenggelam dan hidup dalam pembenaran kalian sendiri akibat pemahaman yang sepenggal-sepenggal tentang kebenaran semestaku, hingga kalian tidak mampu melihat kebenaranku ada di mana-mana. Maka hari ini aku akan datang bagi batin dan pikiranmu untuk menyalakan cahaya terang pemahamanmu dari dalam, hingga pikiranmu kembali bisa melihat kebenaran sejatiku di setiap ruang dan waktu. Namun bebaskanlah lebih dulu pikiran dan hatimu dari keraguan dan ketertutupan, agar dengan mudah dan ikhlas kau menerima aliran pengetahuan semestaku di sini untuk kau serap dan olah menjadi bekal mencari kebenaran itu.
Jadikanlah pikiranmu seperti beraneka tumbuhan di taman yang mampu menyerap aneka warna dari cahaya matahari. Karena dengan itulah isi pikiran dan hatimu akan dijadikan indah oleh warna-warni pancaran cahaya pengetahuan semestaku. Dengan itu pula, kau akan mampu melihat segala keindahan semesta yang selama ini telah engkau abaikan. So, itu tadi aliran pesan dari semesta yang telah dialirkan lewat guru wayang mistika dan dikemas dalam buku Tuhan Segala Agama. Itu meaningful sekali. Ada hal-hal yang seyogianya tetap kita jadikan perenungan bersama, bahwasanya tidak ada hal-hal yang semestinya kita jadikan pertikaian, pertengkaran untuk sesuatu yang sebenarnya sama, satu. Tidak boleh kita bertengkar menyatakan bahwa kebenaran itu hanya milik kita sendiri, milik kelompok kita sendiri, sementara yang lain. Kita harus memiliki wawasan sudut pandang yang lebih luas untuk bisa mengenali bahwa ia ada di setiap jalan yang ditempuh dalam masing-masing agama. Ia adalah segala nama dan rupa yang dipakai oleh beraneka ragam agama dan keyakinan dalam usaha untuk menggambarkan dan mewujudkan ia yang tanpa batas. Nah, kita kembali di screenshot ini. Setelah menyadari bahwa Tuhan yang asli tidak mudah untuk diketemukan, walau ia dikatakan ada di mana-mana, PK lalu menyebar poster untuk mencari dan menemukan Tuhan asli yang bisa membantunya mendapatkan kembali remote controlnya. Dan pada saat itu kita tahu dalam film tersebut, penggambaran film tersebut, PK kemudian bertemu dengan seseorang yang berpenampilan seperti Dewa Siwa, yakni salah satu wujud Tuhan yang diyakini oleh umat Hindu ya. Ia yang memakai kalungan leher, ia yang lehernya dililit ular, memakai trisula dan rambutnya digelung, ya, penggambaran Dewa Siwa seperti itu. PK lalu mengejarnya untuk dimintai keterangan perihal remote controlnya yang hilang. Padahal orang itu hanyalah seorang aktor yang akan memainkan drama tentang legenda Dewa Siwa. Dalam hal ini, walaupun sang aktor bukanlah Tuhan yang asli, tetapi lewat penggambaran itulah Tuhan sedang menuntunnya untuk bisa menemukan dirinya. Sama dengan keberadaan aneka ciptaan yang merupakan representasi nyata dari kehadirannya, adalah juga tanda atau jejak-jejak yang diberikan sang pencipta kepada kita semua guna mengenali dan mencapai dirinya dalam kesadaran. Nah, kita akan tadi pertanyaan, Bagawan, di manakah engkau? Katanya Tuhan ada di mana-mana. Tetapi kenapa aku tidak melihatnya? Kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Nah, jawaban ini adalah karena kita terlanjur lebih mengenali, lebih dekat dengan Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan sendiri, dengan Tuhan-Tuhan yang kita wujudkan sesuai dengan penggambaran dan imajinasi kita. Sehingga kita menganggap bahwa Tuhan itu hanya berbentuk seperti Sri Wisnu atau Narayana, atau kita menganggap Tuhan itu hanya berbentuk seperti wajahnya Dewa Siwa, Brahma, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita tidak menemukan hal-hal seperti itu, kita cenderung menganggap Tuhan itu tidak kelihatan. Padahal seyogianya kalau kita maknai Tuhan itu sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang tidak berwujud tapi mampu mewujudkan dirinya dalam aneka nama dan rupa, maka tentu saja lewat kecerdasan ini, ketika ia ingin menunjukkan dirinya, maka ia menjadi sebuah energi, dan energi itu kita bisa tangkap. Kita bisa tangkap dalam misalkan energi suara, energi magnetis, energi cahaya. Cahaya itu kan div artinya dewa. Jadi simbol dewa-dewa tersebut dikatakan warna merah itu mewakili kehadiran dari Dewa Brahma, warna putih mewakili Dewa Siwa, ada hitam mewakili Sri Wisnu, biru Krishna, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat warna-warna tersebut, itu adalah juga representasi, itu adalah juga kehadiran beliau. Sebagaimana halnya juga dengan aneka ciptaan. Ketika seorang penyanyi itu kan dikenal ketika ia sudah melantunkan suaranya, ketika ada lagu nyanyian yang dibawakannya. Seorang pelukis itu ketika kecerdasannya masih berupa angan-angan di pikiran, itu kita tidak bisa melihatnya. Tetapi untuk menyatakan bahwa ia memang ada, ia kemudian menunjukkan dirinya sebagai lukisan, ciptaan lukisan. Tuhan juga sama, untuk menunjukkan dirinya, keberadaannya, maka Tuhan menciptakan beraneka ragam ciptaan yang bisa kita lihat dengan kacamata
dengan kasat mata kita sendiri. Ada tumbuh-tumbuhan, hewan, hujan, lain sebagainya. Dan tubuh kita sendiri adalah juga merupakan ciptaan representasi dari kehadiran Tuhan. Tuhan yang coba kita cari kemana-mana, tetapi sesungguhnya Ia sudah berada sangat dekat sekali dengan kita di dunia ini. Itu adalah jejak-jejak Tuhan yang sudah diberikan secara nyata, tetapi kita lupa karena kita cenderung sebagaimana yang sudah saya singgung di awal, kita hanya ingin melihat Tuhan sebagaimana penggambaran dari apa yang kita wujudkan dalam seperti gambar-gambar yang kita kenal selama ini. Nah, next, kita lihat kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka sampai di tempat Tapaswi melakukan pameran pertunjukan barang yang diakuinya sebagai pecahan dari genderang Dewa Siwa, barang yang sebenarnya adalah milik PK, yakni remote controlnya yang telah hilang. Di sana saat PK berusaha mengambil kembali miliknya yang telah diklaim sebagai hasil olah tapa oleh seorang guru yang bernama Tapaswi, PK akhirnya diseret dan dibuang di tengah jalan. Orang-orang ternyata lebih mempercayai perkataan sang guru daripada PK yang dianggapnya sebagai orang gila. Keseluruhan kisah yang dituturkan oleh PK itu ternyata tidak membuat Jagu meyakininya, hingga PK menyebut tentang acara pertunjukan anjing bernama Niko yang tidak disukai Jagu tetapi harus dibawakannya. Jagu kemudian mengejar dengan pertanyaan, kenapa PK bisa mengetahui hal tersebut, padahal ia tidak pernah menceritakannya sama sekali. Lantas PK mengatakan bahwa saat ia memegang tangannya, PK bisa membaca pikiran seseorang. Tetapi Jagu hanya menganggap hal itu tidak masuk akal, hingga muncullah seorang kakek yang ingin meminjam uang kepada PK, dan dari kejadian itulah akhirnya PK bisa membuktikan bahwa perkataannya adalah benar tentang kemampuannya yang bisa membaca pikiran orang lain saat mereka bersentuhan. Di sana Jagu masih meragukan kata-kata PK, karena jika ia memang bisa membaca pikiran orang lain, lantas kenapa ia bisa ditipu oleh orang tua yang mengatakan kalau ia butuh uang untuk pengobatan biaya rumah sakit, padahal Jagu sendiri tahu bahwa di sana tidak ada rumah sakit. PK lalu menjelaskan bahwa sebenarnya ia tahu bahwa orang tua itu sedang membohonginya, tapi karena PK mampu membaca dan melihat alasan yang lebih kuat kenapa orang tadi sampai berbohong, kenapa orang tua tadi sampai berbohong, di sanalah ia merelakan dirinya untuk dibohongi. Dan begitulah jiwa atau roh orang yang sudah matang biasanya akan lebih bijak melihat persoalan ketika ia mampu melihat jauh ke depan, mempertimbangkan alasan yang lebih baik bagi kebahagiaan orang lain, walaupun itu mungkin terlihat akan merugikannya. Nah, menyadari kebenaran itu, Jagu lalu beranjak mengejar kembali PK lalu mengajaknya tinggal di apartemennya. Di sana di satu pagi ketika Jagu mengerjai temannya yang sering salah sambung, PK tiba-tiba mendapat petunjuk bahwa apa yang dilakukan Tapaswi bisa jadi adalah hal yang sama yang juga dialami oleh teman Jagu karena ia memanggil di nomor yang salah sehingga juga mendapatkan jawaban yang keliru. This is wrong number. PK tersentak seolah mendapat jawaban bahwa selama ini banyak sekali orang-orang yang tertipu dan mendapat jawaban yang salah karena pemuka agama atau operator yang mengaku bisa berbicara dengan Tuhan nyatanya telah salah sambung menghubungi dan berbicara dengan Tuhan yang palsu atau duplicate God. PK mencontohkan, apakah Tuhan yang dikenal sebagai yang maha pengasih dan penyayang seperti orang tua akan menyuruh anaknya itu berguling-guling demi untuk bisa menemuinya? Apakah mungkin Tuhan yang maha kaya kemudian meminta persembahan ini dan itu untuk dirinya sendiri? Apakah logis jika Tuhan menetapkan bahwa dirinya hanya bisa dicapai di satu tempat tertentu saja, sehingga semua yang meyakininya harus berusaha untuk bisa datang dan bersujud di rumah Tuhan itu? Benarkah semua peraturan itu memang ditetapkan oleh Tuhan yang menciptakan manusia, atau itu adalah imajinasi dari Tuhan yang diciptakan oleh manusia? Jika kita memang anak-anak Tuhan, layakkah kemudian Tuhan menetapkan banyak peraturan dan kesulitan hanya demi membantu meringankan masalah-masalah anaknya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul di kepala PK setelah mengetahui bahwa di dunia ini pun ada wrong number, ada salah sambung. Jadi kemungkinan di dunia ini sekali juga terjadi miskomunikasi seperti itu. Kita menganggap bahwa Tuhanlah yang menjawab, tapi sesungguhnya bukan Tuhan yang berbicara kepada kita pada saat itu. Sehingga petunjuk-petunjuk yang diberikannya justru petunjuk-petunjuk yang membuat kita dalam tanda kutip mengalami kesusahan.
Padahal tujuan dari beragama adalah menyederhanakan hidup, membuat hidup itu semakin damai dan sejahtera, bukan dibebani oleh aturan-aturan agama yang sebenarnya kita buat sendiri hanya karena mendengar bisikan-bisikan yang sebenarnya bukan berasal dari Tuhan yang asli. Nah, dalam screenshot ini ada satu perbincangan yang bagus sekali. Dikatakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada orang yang benar-benar bisa berjumpa dan berbicara dengan Tuhan. Jadi Jagu bertanya, apakah suara pemuka agama ini sudah sampai pada Tuhan yang tepat? Dan PK menjawabnya, tidak. Sebagian besar hanyalah panggilan yang salah sambung dan dijawab oleh sesuatu yang tidak semestinya. Maka kata PK, selama salurannya tidak diperbaiki, maka kita akan saling membantu. Nah, demikian halnya di dalam agama dan keyakinan, antar pemeluk agama dan keyakinan. Jadi kita harus saling membantu, saling mengingatkan satu sama lain jika ada hal-hal yang dirasa tidak kurang tepat lah. Karena di dunia lain juga kita tahu bahwa ada roh-roh penyaru yang memberikan bisikan-bisikan yang kurang tepat, sehingga kita dalam beragama itu kadang tidak sesuai dengan hakikat dari inti ajaran agama tersebut, di mana setiap agama sesungguhnya mengajarkan kita tentang kebenaran, kebajikan, cinta kasih, kedamaian, dan sikap tanpa kekerasan. Jadi ketika ada pengikut agama dan keyakinan bertindak di luar hal tersebut, bertindak justru bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, mereka sering berbohong, atau mereka tidak melakukan kebajikan, mereka tidak memiliki rasa cinta kasih antara sesama, atau mereka tidak memiliki rasa cinta kasih, tidak memiliki kedamaian, dan lebih menyukai kekerasan, permusuhan, maka bisa dipastikan bahwa ajaran-ajaran yang mereka terima itu berasal dari bisikan-bisikan dari duplikat God atau Tuhan yang tidak sebenarnya. Nah, scan ini seperti sedang menyentil kondisi sekarang ya, di mana banyak bermunculan para pengkhotbah dan pendakwah agama yang berbicara seolah paling mengetahui letak dan kedudukan Tuhan, paling memahami bagaimana itu surga dan neraka. Mereka berkata mungkin mereka telah pergi ke surga dan neraka, mengetahui secara pasti seluk-beluk neraka, bagaimana cara masuk ke surga dan bagaimana menghindari neraka. Mereka seolah-olah berbicara sangat fasih tentang hal tersebut, paling memahami bagaimana itu kerajaan Tuhan, dan seolah ia menjadi bagian penting dari berhasil tidaknya umat untuk bisa mencapai hal tersebut. Salah sambung karena mereka yang mengaku menjadi juru bicara Tuhan sebenarnya tidak benar-benar mengenali ciri-ciri suara Tuhan yang sebenarnya. Sebab suara Tuhan yang sesungguhnya adalah suara yang netral tanpa keberpihakan, suara yang tak pernah menyalahkan, suara yang selalu memaklumi, suara yang senantiasa memberikan tuntunan dalam damai, suara yang merupakan kebenaran sejati dan bukan sekedar merupakan keping-keping pembenaran duniawi. Hal ini akhirnya menarik perhatian banyak orang ya, karena Jagu sebagai reporter TV menyiarkannya secara luas dan mengajak penonton untuk merekam serta mengirimkan hal-hal yang tampak sebagai salah sambung. So, sampai di sini apakah para sahabat juga memiliki pengalaman yang sama sebagaimana yang dituturkan dalam film ini? Pernah menemukan hal-hal yang dirasa seperti salah sambung? Sebenarnya bukan Tuhan yang berbicara, tetapi dipercaya oleh banyak orang bahwa itu adalah ide betara atau dewa yang sedang berbicara dan menyampaikan sesuatu kepada kita. Jadi bagi yang memiliki pengalaman tersebut yang sama, silakan nanti dikirimkan kepada saya untuk menjadi pembahasan selanjutnya. Misalnya, apakah dalam proses kerohan yang begitu fenomenal belakang ini juga ada unsur salah sambungnya? Nanti kita akan bahas hal ini secara lebih mengkhusus dalam video tentang kerohan versus kerangsukan. Jadi silakan tetap stay tune, memantau video-video terbaru di channel Demeboye dengan cara membunyikan tanda loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan share jika penjelasan dalam video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri dengan Paramisanti. Nanti kita lanjutkan di bagian yang ketiga. Om Santi 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 Om. Terima kasih.